Saat masih berada di bangku sekolah, tepat saat menuju kelulusan umur 18 tahun, aku dihantui dengan rasa cemas dan khawatir tentang masa depan yang gak tahu akan seperti apa. Sebenarnya dari waktu aku SMP dan awal-awal SMA, aku gak terlalu mikirin hidup aku nanti akan seperti apa. Ya maksudnya masa depan aku. Meneruskan pendidikan-kah atau bekerja-kah, bahkan sebuah mimpi aja aku gak punya. Emang agak nyesel sih kalau dipikir-pikir sekarang. Karena dulu aku cuma fokus di dalam kelas gitu. Bisa belajar dengan benar, ngerjain tugas, masuk ranking, that's enough. Mungkin karena pikiran aku dulu juga masih sempit, dan dulu aku itu bukan tipe orang yang selalu main medsos, lebih ke live privacy. So, mungkin karena itu aku jadi kurang update informasi apapun di internet. Bahkan seingat aku dulu, itu aku gak pernah ngebayangin mau jadi apa atau mau gimana. Intinya aku tuh belum bisa nemuin passion aku. Belum bisa nemu hal-hal yang bener-bener pengen aku lakuin sesuka hati aku sendiri gitu. Aku cukup bangga dengan apa yang aku dapat selama masa-masa sekolah. Karena gak ada hal yang mengecewakan dalam pembelajaran. Tapi aku kecewa karena aku gak berpikir panjang waktu itu. Padahal sekarang kerasa banget kepahitan-kepahitan dalam hidup tuh kayak gimana. Dan itu pahit banget. Oke, di sini aku mau bercerita sekalian ngobrol bareng kalian yang semoga di cerita ini selalu ada maknanya ya, dengan judul melepas kekhawatiran akan masa depan. Oke, kita mulai aja ngobrolnya ya. Hai, bareng aku di sini, Days Novi. Berikan hatimu waktu untuk merasakan dan meluapkan apa yang kamu rasakan saat ini ya. Di sini, bareng aku, bareng kita semua. Don't forget to use earphone so you enjoy, oke? Emang berada di fase beranjak dewasa tuh adalah fase yang dinanti-nantikan. Karena kayaknya aku mikir makin dewasa tuh makin bebas, makin bahagia. Ya itu sih sebelum aku tahu kalau ternyata fase dewasa nggak selalu menyenangkan. Justru banyak hal yang melelahkannya. Maksud bebas di sini tuh bukan bebas yang keluar dari aturan, tapi maksudnya bisa keluar dari zona bangku sekolah SMP dan SMA. Ya you know what I mean. Semakin beranjak dewasa dan masuk umur 20-an, yang pasti gak lepas dari masa-masa quarter life crisis, bikin diri aku makin dituntut untuk belajar hal-hal baru yang gak pernah diajarin di sekolah. Like self-discovery, self-love, self-development, perlu untuk terus upgrade diri, dan masih banyak lagi. Awalnya emang quite difficult berada di ombang-ambing kekhawatiran akan masa depan nanti, dan berada di fase quarter life crisis juga itu butuh waktu yang panjang karena gak gampang mengatasi pikiran-pikiran yang selalu overthinking, bingung nentuin arah hidup mau kemana, rasa emosional yang lebih tinggi dari umur aku sebelumnya, dan masih banyak lagi. Di sisi kekhawatiran akan masa depan, aku bertekad untuk terus mengenal diri aku sendiri lebih dalam lagi. Seperti apa yang mau aku ambil, apa yang perlu aku lakuin, langkah pertama apa yang harus aku langkahkan, apa rencana untuk 10 tahun ke depan, apa hal-hal yang aku suka dan hal-hal yang aku gak suka, apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan yang aku punya, apa hal-hal yang bikin aku sedih dan bahagia, dan lain-lain. Ini lebih baik daripada cuma diem aja dan kalah dengan rasa kekhawatiran yang mengerubuni aku, dan akhirnya aku berada di bawah kendali emosional tersebut. Jangan sampai hal itu kejadian, karena itu berarti aku udah nyerah dengan keadaan ini. Ternyata aku baru sadar kalau mengenal diri sendiri itu penting banget. Karena tanpa aku ngelakuin self-discovery, mengenal diri lebih dalam, aku gak akan tahu apa yang aku mau. Aku gak akan tahu apa yang aku suka, dan aku gak bakal tahu apa yang mau aku ambil. Yang aku tahu dan yang aku rasain dalam mengenal diri sendiri itu butuh waktu sepanjang hidup. Gak bisa kalau cuma 1 tahun, 2 tahun, apalagi beberapa hari.
Di awal aku bilang sempat nyesel karena aku dulu cuma fokus sama pembelajaran di sekolah tanpa mengenal lebih jauh tentang diri aku. Mau gimana dan mau seperti apa gitu kan. And if I can travel back in time, yes I can so much. Tapi kita juga tahu kalau waktu itu gak akan pernah bisa diputar kembali kan. Aku yakin aku ataupun kamu pasti punya rasa penyesalan yang berbeda-beda. Dan bukan berarti penyesalan itu bisa kita jadikan alasan untuk kita menyerah kan. Gak ada kata terlambat untuk memperbaiki apa yang salah dan mengejar hal yang baik. Pasti selalu ada jalannya kan. Masa depan itu ternyata bukan harus dikhawatirkan, tapi perlu dikejar dan diperjuangkan. Masa depan itu meskipun samar dan terkadang hanya terlihat seperti kabut abu-abu, tapi masa depan selalu memberi harapan untuk aku dan mungkin juga untuk kamu. Ya, jadi menurut aku, ngelepas segala kekhawatiran tentang masa depan itu lebih baik karena hidup yang dikelilingi sama rasa cemas itu gak enak. Apa kamu lagi ngerasain apa yang aku rasain sekarang? Mungkin iya, tapi alur masalahnya aja kali ya yang beda. Terkadang suatu masalah itu bikin kamu lupa kalau masih banyak hal baik yang bisa kamu terima. Kadang perasaan rakus manusia juga bikin kamu lupa kalau perjalanan kehidupan ini selalu butuh proses. Ini mengingatkan kita bahwa apa-apa yang kita pengen juga gak selamanya bisa kita dapetin, apalagi ngedapetin semuanya dalam satu waktu. Aku yakin kalau Allah sudah sangat berlaku adil. Kita emang punya penyesalan di hal-hal tertentu, tapi harapan baru selalu ada. Buat kamu yang ngerasa kalau kamu udah ketinggalan jauh sama teman-teman kamu yang udah pada sukses, gak apa-apa. Stay calm tapi jangan berhenti. Melepas kekhawatiran tentang masa depan itu perlu, meskipun emang hal ini sifat manusiawi kan, yang gak gampang buat ngelepasinnya. Tapi kalau kamu ada kemauan dan berusaha untuk gak worry sama masa depan di depan sana, pasti kamu bakal enjoy aja sama hidup kamu saat ini. Kamu perlu menjalani masa kini untuk bisa menyambut masa depan tanpa harus diikuti dengan rasa kekhawatiran yang belum terjadi. Kamu atau aku emang punya mimpi yang berbeda. Mungkin aku atau kamu juga punya masalah yang hampir sama atau jauh berbeda. Dan emang kamu dan aku juga berjauhan yang tanpa mengenal satu sama lain kan. Tapi aku mau kamu tetap berdiri tegak meskipun angin ataupun badai selalu bikin kamu goyah. Aku mau kamu tetap berjuang sebisa yang kamu mampu. Meskipun masa depan itu adalah sebuah misteri yang gak bisa diprediksi dengan jelas, aku cuma mau kamu ingat satu hal ini. Kalau kata terlambat itu gak pernah ada di kamus kehidupan. Yang ada itu kalau kamu perlu untuk keep struggle tanpa tahu kata nyerah. Jangan berkecil hati kalau kamu ngelakuin kesalahan. Karena kalau gak pernah ngelakuin kesalahan itu bukan manusia namanya. Please chasing your dream. Just focus on about your future. Tanpa menggenggam kekhawatiran tentang masa depan. Please janji, tapi janjinya sama diri kamu sendiri, bukan sama orang lain, oke? Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Good night. Bye.